tulisannya begitu? Ini Ya, aneh. ya memang. Nah, terus Kekasih di sini bukan berarti pacaran. Nah, terus Gimana sih? kalau dia bersandar di dalam hatinya, emangnya harus Di mana di apa? situ dikatakan bersandar di hati? Di mana? Bersandar di hati. Jangan kau nambah-nambah. Di situ tertulis bersandar di dada. Saya mau tanya sama Bunda Gembala, jelaskan jin korir. Jin kori yang masuk bergabung dengan Allah. Ada loh dalilnya itu. Yang mana? Nah, jin Silakan, itu kan Bang. setan. Masa dia masuk Islam? Kalau dia masuk Islam, Ya, berarti dia tunjukin bersekutu dengan dalilnya. Allah. Tolong dijelaskan. Woi, kau tunjukin Sudah lah Bu, dalilnya. jangan bohong belaka. Jangan bohong belaka. Ayo lo, zaman Google nih, zaman Google nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Dia bilang sama kata dia. Ya Allah. Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Coba lah. Nah, Makanya saya turunkan dia, hujat kau saya bilang. Ya mungkin Oni disampaikan dulu materinya kan, sembari disampaikan materinya, mungkin ada teman-teman Kristen ketika Uni menyampaikan materinya tertarik dengan materi tersebut, ya hingga masuk ke dalam, dibawa materi tersebut ke dalam dialog, dalam dialog teman-teman. ya tema ini tema-tema saya ini Bang selalu tuh diinspirasi sama teman-teman Kristen loh Bang Farouk. Saya nggak ngerti gitu kenapa orang Kristen ini menginspirasi saya terus. Salah satu inspirasi yang terbaru ini adalah nyanyian Edis, yaitu hayalan saja, kan gitu tuh Bang. Maka tema kita kali ini adalah ajaran hayalan, halusinasi, dan imajinasi Bang Farouk. Itu tema kita kali ini ya. Dan saya kan tidak terbiasa Bang, kalau misalkannya bicara itu tuh harus pakai data Bang kan. Maka saya harus menunjukkan ada sekitar 5 data ya, saya bukakan 1, 2. Data ini data yang bisa mudah ditemukan Bang. Data yang bisa ditemukan di mana saja. 1, 2, 3. Ya 3 data, 5 lah, saya kasih 5 data. Nah, untuk memperkuat argumen saya bahwa ini adalah bukti ada sebuah agama itu agama hayalan dan agama imajinasi, maka saya menunjukkan 5 data. Dan trigger dari kajian ini adalah teman-teman Kristen sendiri. Edis TV, terima kasih Edis, pokoknya banyak banget memberikan. Si Robert Lele memberikan materi tentang Tuhan Mokondo, Edis TV memberikan materi Tuhan Raja Seks, si Edis lagi menambahkan agama hayalan. Nah, saya akan menunjukkan bahwa ada satu agama yang muncul karena asbab halusinasi seseorang. Wah, pasti kalian kaget. Pasti kalian tidak menduga kan agama apa ini? Pasti kalian bilang, apa ya agamanya ya? Kayaknya Islam kali ya. Pasti kalian menduga-duga itu kan? Bunda Gembala kali ini memberikan kepada kalian pencerahan yang tidak akan pernah kalian temukan di gereja, karena ini sangat terlarang untuk dibahas. Cetret gitu ya.
Pertama, hayalan itu berasal dari halusinasi dan imajinasi. Ternyata Bang Faruk, ini emang kurang ajar liputan 6 ini ya Bang ya. Ini mohon maaf ya kalau memang marah orang Kristen ini liputan 6 yang kurang ajar, bukan aku ya. Masa liputan 6 bilang Bang, liputan 6 terungkap wajah asli Yesus yang sebenarnya. Ternyata Bang, muka Yesus yang sebenarnya ini. Dan menurut ahli Bang, di sini ternyata dikatakan para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari imajinasi. Hayalan Bang ternyata gambar-gambar Yesus itu. Hayalan saja. Sedih Bang aku Bang. Aku tuh Edis kok berani-beraninya membongkar aib agamanya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang, ternyata aku baru tahu ya Bang ya, ternyata ada 10 kondisi pribadi, kondisi kejiwaan dan kondisi penyakit yang membuat orang itu bisa halusinasi loh Bang Faruk. Bang Faruk pasti nggak tahu ini. Bang Faruk tahu nggak salah satu penyakit yang bikin orang berhalusinasi? Ini penyakitnya Bang. Ini penyakitnya Bang Faruk. Ini penyakitnya Bang Faruk. Penyakit epilepsi Bang Faruk. Selain penyakit mental, ini menurut Halo Sehat, emang kurang ajar kali emang Halo Sehat ini ya. Masa ngata-ngatain ada agama yang muncul dari orang epilepsi dikatakan agama halusinasi. Tapi emang gitu tertulis. Selain penyakit mental, kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi yaitu epilepsi. Terkajui adik. Ternyata adik terkajui karena ada om yang epilepsi. Ada om yang epilepsi membawa agama. Siapa? Om Paul. Terkajui adik Bang. Terkajui adik kan. Wah adik kah, siapa ini yang epilepsi ini, agama hayalan, agama halusinasi. Ternyata menurut National Library of Medicine Bang, salah satu National Center for Biotechnology Information ya, dibaca information gitu ya. Penyakit Santo Paul, ektasia dan kujang ektasia itu abstraknya membunyikan begini ya. Rasul Paulus menderita penyakit kronis epilepsi, diajukan sebagai hipotesis yang paling mungkin. Astagfirullah majang. Terkajui adik. Pantaslah ternyata Paulus berbicara dengan dua hal yang berbeda. Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 nomor 3 dia mengaku bahwa katanya begini, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun. Paulus melihat sesuatu tapi orang lain tidak melihat. Inilah ciri-ciri halusinasi saudara. Halusinasi itu adalah klaim seseorang mengaku melihat, mendengar, mencium sesuatu padahal tidak ada, orang lain tidak bisa melihatnya. Dan ternyata pembuktian ini dibawa juga di ayat lain. Kisah Para Rasul pasal ke-22 nomor 7. Di Kisah Para Rasul pasal ke-9 dikatakan orang lain tidak melihat tapi mendengar. Tapi Kisah Para Rasul malah sebaliknya. Di ayat ke-8-nya dikatakan bahwa ya semua aja deh, satu perikop. Kata orang Kristen kalau kita bawa dalilnya satu perikop guys, nggak boleh satu sekop aja ya, satu perikop. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya. Entah mana yang betul Bang Faruk. Katanya tadi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar tapi tidak melihat. Tetapi di ayat lain, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya tetapi suaranya tidak didengar. Apalah ini? Nah, inilah indikasi ajaran agama yang namanya agama hayalan. Mari kita nyanyikan lagunya. Hayalan saja karena ayat, hayalan saja karena ayat. Jadi ajaran hayalan
Hai manusia, jebret. Sembahlah Tuhanmu, tidak berpantat, jebret, tidak berbulu, gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi kajian kali ini udah Gembala persembahkan buat teman-teman Kristen yang menyanyikan lagu dari Edis. Gitu ya, gitu sih Bang Faruk. Itu kajian pertama Bang Faruk. Nanti kita ada kajian yang lebih mendramatisir kenyataan ini Bang Faruk. Bang Faruk sudah tahu kalau Agatha itu suntik botok minta donatur dulu 10 juta. Tahu Bang Faruk? Wah, nggak tahu nih Bang Faruk. Dia nggak suka gibah memang. Botok apa itu Bu Uni? Aku nggak tahu botok. Botok apa itu? Botok gini Bang Faruk. Mukanya jadi kayak gini ngomongnya si Agatha itu Bang. Karena bibirnya tambah tebal dan mukanya tambah bengkak. Kenapa? Karena mukanya makin tua keriput dia takut, jadi dibotok Bang, disuntik Bang, biar bertambah-tambah mudanya. Ternyata pakai duit donatur Bang. Punya rudal, ada nama donaturnya Rudal Paduka Rudal namanya Bang. Minta duit dia 25 juta karena dia diusir dari apartemen. Kurang duitnya Bang, minta lagi 10 juta buat botok. Ngeri kali memang apologet Kristen ini Bang. Selina buka celana dulu sama apologetnya. Si Agatha, aduh, kata si Edwin Huta Barat, si Agatha, kenceng Bang, si Edwin saja dapat 4 miliar. Memang Oten ini emang PA Bang, mau aja dikibuli Bang. Memang PA, bagaimana? Duit mereka itu membiayai penghujat. Tapi senang aku Bang, aku senang para donatur itu menghabiskan duit mereka untuk para penghujat ini supaya tambah banyak dosanya kan. Kalau nah beda Bang sama Mesiah Bang. Kalau kontributor Mesiah memberikan uangnya, kita biayai untuk belajar bahasa Arab, aku dan Bang Faruk, belajar bahasa Inggris, Nanda dan Loading, belajar bahasa Yunani kami bersama. Ya itu. Maka uangnya dipakai untuk ilmu pengetahuan. Kalau apologet Kristen, donatur Kristen, uangnya dipakai menghujat agama Islam. Memang beda kelas kita Bang Faruk. Itu udah seputar info dulu Bang. Ya, silakan Bang Faruk kalau ada yang mau naik boleh. Oh berarti botok itu operasi plastik gitu Uni ya? Kan, botok itu dia pakai suntik, pokoknya perawatan Bang. Makanya kayak gini-gini bibirnya Bang, karena timpang botoknya Bang, lebih berat ke bawah bibirnya. Lalu kalau ngomong dia, kenapa kau paslap? Aku ada loh Bang, aku gitu loh Bang, aku serius loh Bang, aku bisa loh mirip kali bah, serius Bang, mirip kali Bang sama si Agatha. Lihat ya, bentar ya. Ini lanjut dulu, ada Bang Dio tuh, lanjut dulu, ada Ustaz Dio tuh bentar. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak tahu aku pernah botok masih teman, gak pernah denger, gak pernah tahu. Iya, mana lah ya. Oh nggak ada makeupnya, ada loh makeupnya mirip si Agatha loh Bang, tebal kali bibirnya, serius. Bentar dulu. Oh nggak ada guys, nggak bisa guys di sini guys, nggak bisa. Jadi gitu teman-teman, para apologet Kristen selalu bermasalah dengan lendir dan kelamin. Iya kan, itu kan benar. Si Edis nenek-nenek dikibulinya sampai terkumpul uangnya 4 miliar. Kau kayak pelacur aja kau ini. Kristen kali bahasamu Bang. Kau kayak pelacur aja. Bang, jangan kau hina pelacur. Tuhan kau senang dengan pelacur loh Bang. Buktinya upah sundal itu dikuduskan Tuhan. Jangan kau kayak gitu. Kau tahu nggak? Upah bersundal itu membiayai kehidupan, membiayai penyembahan Tuhan kau loh. Ya, upah sundal dikuduskan Tuhan nih dalam kitab Yesaya. Kau jangan menghina pesundal. Tuhan kau itu suka sama pesundal. Jangan kau kayak gitu, ya. Kan mari kita lihat upah sundal dikuduskan. Kok tunggu. Nah, mana dia ya? Kita lihat dulu ayatnya guys. Kau nggak boleh menghina pesundal. Bahkan kau tahu nggak, dari pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga daripada kau dan mama kau, Dek. Udah nih. Kita sapa dulu nih yang lain nih. Aku sambil cari ayat. Yus, selamat bergabung, kita sapa dulu dia, Bun ya. Yus, selamat bergabung Yus. Yus. Halo Yus. Yus.
Nggak ada suara kok, mana ya? Nggak ada, kita lanjut kajian kita. Jangan kalian, aku cuma menasihati kawan-kawan Kristen. Double bang Farouk. Jangan kalian menghina pesundal. Kenapa? Pertama, Tuhan kalian suka sama pesundal. Karena kata Tuhan, kaki Tuhan kalian itu yang menciumnya pesundal loh. Pesundal yang menciumnya loh. Ya, untung bukan aku. Kalau aku bukan kakinya yang kucium ya. Bersyukur Tuhan kalian nggak hidup sejaman dengan aku. Sempat aku yang jumpa Tuhan kalian, kukokop. Maksudnya aku kokop tangannya gitu ya. Dan tengok ini ya. Dan sesudah lewat 70 tahun Tuhan akan memperhatikan Kirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup. Bersyukur kalian sama pesundal. Upah sundal itu memberikan makanan dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Bersyukur kalian, malah kalian hujat pula pesundal. Orang yang hidup di rumah Tuhan kalian aja makannya karena upah sundal. Kudus di hadapan Tuhan mah. Kumaha ya teh? Gitu. Gini loh. Kalau Tuhan kalian itu pernah berteman dengan pesundal, kenapa kalian hina pesundal? Justru kalian harus jadi pesundal cepat-cepat supaya kalian cepat masuk surga loh. Saranku. Iya loh. Itu ya. Seperti itu. Ya silakan anak-anak domba, anak-anak serigala bertanya kepada Bunda Gembala. Karena Bunda Gembala kali ini, oh ya, Bunda Gembala tidak terima paduka rudal ya. Silakan. Ya, Bang Musli Umar, assalamualaikum. Apa salah pencet bang? Turunin aja bang. Salah bang. Oke, Wan, selamat bergabung. Wan Tia. Halo Wan. Wan. Oke. Ya, Bang Yon, selamat bergabung, Bang Yon. Ya, naikkan lagi moderator. Oke. Jangan diturunin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum moderator, tapi nggak apa-apa. Atur aja lah bang. Ya, Libra. Iya, jangan turunin Farouk. Ya, Libra, Islam Kristen Libra. Saya Kristen, jangan di mute, jangan diturunin. Gimana buka room begini? Ya, silakan Dinda. Kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bunda Gembala, silakan Dinda. Saya mau tanya sama Bunda Gembala. Jelaskan jin korir. Jin kori yang masuk bergabung dengan Allah. Ada loh dalilnya itu. Yang mana? Nah, jin itu kan setan. Masa dia masuk Islam? Kalau dia masuk Islam, Ya, berarti dia tunjukin bersekutu dengan dalilnya. Allah. Tolong dijelaskan. Woi, kau tunjukin Sudah lah Bu, dalilnya. jangan bohong belaka. Jangan bohong belaka. Ayo lo, zaman Google nih. Salah satu ogomo yang bersekutu dengan Allah adalah dikiranya ganteng kayak gitu. Ternyata ganteng kayak gitu. Kira kau ganteng kayak gitu, bentuk ketiak mukamu. Ketiak dengan kau nggak ada bedanya. Mukamu sama ketiak sama bentuknya. Diam dulu bentar. Nyarang aja kayak dia. Bentar bang. Kalau kita ngomongnya bareng-bareng nanti kita ini, ya. Nanti aku diam. Abang nanti sama Ustaz Dio. Menyebutkan jin korin aja kok nggak mampu. Jin itu salah satu entitas, jenis makhluk ciptaan Allah. Kau nggak paham itu, lagi pula aku nggak perlu jelaskan sama kau. Kau bentuk kau sama ketiak, muka kau sama ketiak aja nggak ada bedanya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, coba kau perhatikan. Kau bilang Tuhan kami bersekongkol. Yang jelas-jelas bersekongkol itu iblis dengan Tuhan kau menghabisi nyawa anak Tuhan kau, Yesus. Itu yang kau perlu pahami dulu. Jangan kau bicara tentang sesuatu yang nggak kau pahami, Dek. Coba kau urus dulu mukamu yang mirip ketiak itu. Dah, lanjut yang lain ya.
apa aja waktu papa Aku lihatnya mukanya kayak bokong pesundal malah. ketia abang ketengok. Mungkin ada yang mau sampaikan. Yang mau sampaikan bang silakan. Ya, Faruk, silakan. aku ada suara Faruk. nggak? Bang Ada, Faruk, aku Ustaz. ada suara nggak? Ada ya? Ada Ustaz ya. Oke, Faruk yang nggak pakai celana, silakan. Faruk yang nggak pakai celana. Diskusinya yang benar ya Dinda ya, jangan marah-marah ya Dinda. Faruk yang nggak pakai celana ya, silakan. Faruk. Dinda, Faruk yang nggak pakai celana, silakan. Dinda buka baju dulu, buka baju Dinda. Dinda buka bajunya dong. Pecinta sesama jenis dia Bang Faruk. Dinda buka celananya dong, biar kita sama-sama tidak. Bang Faruk, hati-hati loh Bang Faruk. Abang dikejar-kejar sama laki loh Bang. Nah ini kajian kita juga Bang. Bang Faruk tahu nggak? Teman-teman Muslim, alhamdulillah udah pada segini. Assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya bentar. Jadi gini Pak De ya, aku tuh ngebahas tentang ini, tentang jadi si Kores ini kan kemarin debat sama si Dubur Berdarah sama siapa lagi ya, si Oki. Nah pas terakhir itu si Kores bawa data, ada data bahwa Yesus dianu gitu, Yesus di SODOM gitu kan, dan aku shock dengan data itu gitu kan. Nah karena aku orangnya memang suka menggali dan mengkaji, aku bacalah karya ilmiah, jurnal-jurnal, situs-situs kan, jumpa memang ternyata situs-situs yang menunjukkan bahwa potensi orang yang disalib itu di SODOMI itu bukan hal yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Romawi zaman dulu ketika mereka menyelipkan tahanan dan tawanan, orang-orang yang mereka hina, mereka memang buka pakaiannya dan mereka lakukan pelecehan SKS karena mereka rata-rata hombreng gitu loh. Nah dan itu betul-betul terjadi. Makanya aku nanya, apakah Tuhan kalian punya bulu dan dubur? Nah itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika Yesus dibuka celana dalamnya di tiang salib, apakah duburnya selamat? Nah itu pertanyaanku. Itu pertanyaanku selanjutnya. Kenapa? Karena aku betul-betul penasaran. Inilah kenapa Allah katakan kepada tentang Nabi Isa, dia yang satu lagi apa? Wama qataluhu wama salabuhu. Aku merenung-merenung. Benar juga ya. Karena kalau Allah biarkan Nabi Isa di tangan Hansip Romawi, wah digerayangi lah. Digerayangi Nabi kita. Bang, coba abang bayangkan, ini lagi penyalipan, bajunya dibuka, dicambuk, nggak ada tangannya yang megang-megang menurut abang. Jujur aja lah Bang Faruk, kita coba lah, menurut abang nggak ada gitu anusnya, aman anusnya gitu? Kalau logika keadaan mungkin dipegang-pegang ini. Bukan mungkin Bang, ini saya kasih analisis secara ilmiah karena kita kan nanti kan kita dituduh menghujat, kita kan bukan orang penghujat, kita kan penganalisa, kita kan orang-orang yang belajar. Nah, saya kasih data analisis dari para ahli sejarah, penyalipan itu identik dengan pelecehan SKS itu ternyata menjadi karya ilmiah dan dipelajari teman-teman. Baik, saya akan tunjukkan, tapi sebelum saya buka data saya, silakan yang lain dulu disapa Bang Faruk supaya saya tidak mendominasi. Ya, assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum, Sal. Oke, Daniel, selamat bergabung Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tes Ya. suara bagus. Ekonya tinggi kali Pak D. Silakan Bang Daniel, ada yang mau sampaikan Daniel. Sekarang gimana? Masih ekonya tinggi? Udah Pak D. Sip. Islam kok Silakan. saya. Ya silakan, ada yang mau sampaikan Bang Daniel. Cuman mengikuti aja ini Bang Faruk, Sioten itu. Gak ada Siap, kapok-kapoknya. siap. Nyimak di bawah dulu abangnya. Assalamualaikum. Salam. Sukron Daeng. Ya silakan Uni, disampaikan kajiannya sembari pilih-pilih tamu saya ini Uni. Oke.
Nah, jadi pembuktian teman-teman, kita ambil situsnya dari Imperium Romanum, ya. Kita di sini menganalisa ini kenapa hikmahnya kita tidak percaya Nabi kita Isa Al-Masih Putra Maryam itu digerayangi sama Hansip Romawi. Karena konsekuensinya apa? Aduh, dubur kawan Gak bisa kawan-kawan kalau dikatakan dubur selamat gara-gara ini. Coba, menurut Imperium Romanum, home reign itu di Roma itu terjadi pada masa Republik Warga Negara Romawi memiliki hak libertas untuk melindungi tubuh mereka dari paksaan fisik termasuk hukuman fisik dan kekerasan SKS. Masyarakat Romawi pada umumnya bersifat patriarki dan maskulinitas didasarkan pada prinsip memerintahkan tidak hanya diri mereka sendiri tapi juga orang lain, terutama mereka yang berasal dari kelas bawah. Dan kalian tahu nggak? Mereka sudah biasa melakukan hubungan gini. Nah, ini kalian lihat ini apa? Gambar apa? Yes, ini cowok sama cowok. Ini orang Romawi gini kelakuannya nih. Tuh, nauzubillah min dzalik. Secara sosial, orang Romawi yang lahir bebas dianggap dapat diterima untuk berhubungan SKS dengan perempuan atau dengan laki-laki. Jadi mereka itu memang sudah terbiasa. Nah, baik perempuan maupun laki-laki muda dianggap sebagai objek hasrat alami. Bayangkan kalau ada laki-laki tampan, ganteng, tangan terikat, kaki terpaku, celana dalam dibuka. Pertanyaan saya, duburnya aman nggak menurut kalian? Itu aja sih pertanyaanku. Itu aja. Aku cuma nanya itu. Aku cuma bertanya. Aku nggak menggiring opini ya. Aku nggak bilang kalau Yesus ditowel-towel anunya, enggak. Aku nggak mungkin bilang itu, kan nggak ada tertulis toh. Aku cuma nanya, menurut kalian gitu, kalau ada secara data sejarah mereka ini home reign, tiba-tiba ada laki-laki tampan yang dilecehkan, ditanggalkan pakaiannya, menurut kalian depan belakang aman nggak kira-kira? Itu aja pertanyaan aku. Jadi aku nggak, yaudah itu aja mungkin ya. Kecuali Tuhan kalian memang tidak berdubur ya. Kalau kalian akui, maaf Riva, Tuhan kami tidak perlu dubur karena dia nggak butuh maka dia tidak berdubur. Terkatup Riva, baru berarti nggak ada masalah di dubur gitu, nggak ada lubang yang bermasalah. Begitu ya. Jadi selama masa kekaisaran, ketakutan akan kehilangan banyak di mana ya. Nah, kita lihat nih ya. Datanya banyak guys. Nah ini juga nih data dari Brill ya, nih kita lihat di sini. Duh, udah suara musik, udah agak kakak suara musik turun dulu ya. Turun dulu aja Bang Faruk, nggak itu. Nah, saya tunjukkan kepada kalian ya, nih. Ini ada artikel yang membahas tentang itu, guys. Maaf menyakiti kalian ya, tapi ini fakta. Ini dari Brill.com ya. Artikel ini menyajikan temuan dari wawancara kualitatif untuk mengeksplorasi tanggapan terhadap gagasan Yesus sebagai korban pelecehan seksual. Ketujuh peserta adalah penyintas pria dewasa dari pelecehan SKS gereja sebelumnya yang mereka alami saat remaja dan pemuda. Para pelaku adalah para pemimpin masyarakat di Sodoliesio di Peru. Artikel oleh Toms tentang penamaan penyiksaan Yesus sebagai pelecehan SKS dibahas untuk menilai apakah para peserta melihat ini sebagai sesuatu yang persuasif dan bermakna bagi para penyintas pelecehan SKS dan penting bagi gereja. Ternyata dibahas guys oleh karya ilmiah dan bahkan ada jurnal-jurnalnya. Nah, kalian lihat ini, sungguh mengejutkan bahwa begitu sedikit perhatian diberikan kepada pengalaman pelecehan SKS Yesus sebagai bagian dari penelanjangi, penyiksaan, penyalipannya. Isu gender dalam pelecehan SKS begitu kuat dan salib begitu sentral dalam perjanjian baru, sehingga setiap diskusi tentang Yesus dan gender tidak lengkap tanpa bagian dari pengalamannya yang terabaikan ini. Namun pelecehan seksual selalu hilang dari kajian Alkitab tentang penyalipan. Kenapa? Malu. Gagasan bahwa Yesus adalah korban pelecehan seksual hampir selalu awalnya disambut dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Banyak orang mengatakan bahwa ketika pertama kali mendengar gagasan itu tampak absurd, bahkan keterlaluan atau menyinggung. Beberapa bahkan berpendapat bahwa gagasan itu mungkin menghujat dan bahkan tidak seharusnya dikatakan. Namun setelah mendengar lebih banyak tentang kisah-kisah Injil dan memiliki kesempatan untuk merenungkannya, orang-orang seringkali berubah pikiran. Gagasan tentang Yesus sebagai korban pelecehan seksual tidak lagi tampak
tampak aneh. Yang tampak aneh adalah bahwa sesuatu yang begitu jelas dalam teks Bible dapat disembunyikan begitu lama. Wah, gitu ya. Ini Braille Journal guys, bukan aku yang mengatakannya. Ini ada datanya. Jadi itulah kenapa kami umat Islam tidak percaya Nabi Isa diserahkan ke tangan kaum kafir dari kalangan Romawi. Kenapa? Karena duburnya nggak aman, kepalanya aja nggak aman, apalagi dubur, apalagi kepala bawah. Yang bener aja lah, kalian normal lah kalian berpikir. Gitu. Begitu Bang Faruk kajian Bunda Gembala ya. Jadi tadi kajian kita terkait tentang ada yang epilepsi ya, yang menjadi rasul, dan ada satu lagi yaitu karya ilmiah tentang dugaan terjadinya pelecehan seksual terhadap Tuhannya orang Kristen, dan itu yang sangat-sangat kita nggak mungkin terima kalau terjadi kepada Nabi Isa. Monggo dilanjut yang lain dulu. Ya, Silakan buat teman-teman Kristen, adik-adik Kristen yang ingin membantah. Ya, sedikit menambah ya Huni. ya. Jadi silakan. sebenarnya saya itu curiga sih dengan perilaku Yesus yang diceritakan di dalam Bible itu. Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 22 misalnya kan, di situ kan ada murid yang bersandar di dada Yesus. Sementara kita tahu bahwa semua murid Yesus itu kan laki-laki. Ya, murid Iya juga ya. seorang murid di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar di dada Yesus. Itu dari kata bosom, dari bahasa Yunani kolvo. Coba kalau di bahasa Indonesia dikatakan bersandar di dekatnya, tapi sebenarnya itu kan bersandar di dada Yesus. Coba dicek tuh, dalam King James pun tertulis bosom tuh, artinya kan dada itu. Kenapa ditulis di situ diterjemah di dekatnya? Emang bahasa Inggris bosom bisa diterjemah di dekatnya gitu? Kan tidak bisa. Coba dicek ini. Bahasa Yunaninya boleh dicek. Itu dari kata polvo kalau nggak salah. Apa kata bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Bersandar ya? Iya, bersandar di dekatnya. Padahal itu bersandar di dadanya itu. Oh. Ayat berapa itu Pak Deh? Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 23. Oke, kita baca. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya. Kita lihat di sini ya, bersandar menggunakan kata apa ini? Host apa ini, bentar Pak De. Bersandar di dekatnya di sini. Di sini and yang mana yang kata yang ini Pak De? Hilang suaranya. Di dekatnya. Itu dari kata bosom itu. Di dekatnya, bentar. Di sini ada yang diterjemahkan di sebelah kanannya, ada yang diterjemahkan dengan bertelekan di sisinya. Bentar. Kolpos juga ada nih. Dada. Nah, itu kolpos. bahasa Yunannya kolpos. Kolpos ini. Iya. Kolpos itu artinya pangkuan dan dada. Dada. Bahasa Inggrisnya bosom. Bahasa ininya kolpos, bahasa Yunaninya kolpos. Kolpos ya. Manja ya murid-murid Yesus ya. Jadi Manja. aneh enggak ada orang laki-laki bersandar di dada gitu? Ya aneh lah, udah dewasa. Gitu. Nah kalau perempuan berarti istrinya. Kalau laki-laki ya menyimpang lah. Juga sih. Mana coba. So akrab-akrabnya orang paling kalau kita orang Islam ketemu berpelukan doang ya kan. Masya Allah gitu. Ini enggak bersandar di dada gitu. Saya sama Bang Faruk nih akrab banget nih. Duduk bersandar di dada Bang Faruk. Gimana coba? Ini aneh ini, mencurigakan gitu loh. Iya, memang orang Romawi itu rata-rata kan dijelaskan dari artikel yang saya tunjukkan ini. Memang mereka tuh terbiasa untuk ini nih ya,
Nih aku tunjukin Pak De ya. Ini menurut Romanus ya, menurut artikel dari Imperium Romanus ya, Imperium Romanum ya. Sini katakan gini, penting juga bagi seorang Romawi untuk berhubungan seks dengan pria yang secara sosial lebih rendah, lebih muda, kelas bawah, budak. Dengan cara ini stereotip orang Romawi, komandan dan penakut tetap dipertahankan. Tuh, homreng di antara pria ditoleransi dan diterima. Itu, nah iya Pak De. Jadi orang Romawi itu akan memakai dubur-dubur yang mereka lihat, Pak De. Jadi coba Pak De bayang, ada orang yang cenderungnya kepada dubur laki, tiba-tiba ada dubur nganggur, bebas lagi dipakai, dianggurin nggak kira-kira? Ya aku cuma nanya aja, aku cuma nanya rasio aja. Bentar, bentar. Bang Faruk, ingat nggak pas kita apa lagi duduk ngobrol gitu kan, terus kita ngopi bareng sama kawan-kawan. Nggak kebayang ya Bang Faruk itu apa bersandar di dadaku gitu. Agaknya itu. Lanjut. Nggak gini kan Pak De, kayak kemarin Pak De kan kita Makanya lagi, Bang, jangan pelihara botol itu, harus berwawasan Pak De, tinggi, bersekolah. Bentar Chris. Hanya Bentar, itu Chris. aja dipermasalahkan. Bentar Chris. Kalau kau memang punya seks menyimpang itu nggak masalah Bang, tapi bagi kita orang-orang normal, ada laki-laki bersandar di dada laki-laki ya aneh gitu loh. Bentar, sahabat Chris, bentar. Aku dikit lagi Bang Chris. Gini, Pak De, waktu kita rapat APII di mana tuh? Di resto Arab itu kan Pak De. Kasih Nah, kebayang nggak sih kalau aku bersandar di dadanya Pak De? Itu, Pak De apa kabar itu? Lanjut. Kebayang nggak kalau dibilang Nabi Muhammad itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan ada tulisannya begitu. Ini Ya memang. Nah, terus Kekasih di sini bukan berarti pacaran. lah terus Gimana sih? kalau dia bersandar di dalam hatinya, emangnya Di mana di situ dikatakan bersandar di hati? Di mana? Bersandar di hati. Jangan kau nambah-nambah. Di situ tertulis bersandar di dada, tidak Ya, di kalau hati. kalau Aduh, istilah gimana? bersandar di dada, kalau dibilang kekasih, emangnya perempuan ya Muhammad tuh kekasihnya? Ini tuh apa ya? Ini hanya sebuah istilah, makanya, ini Pak secara De, real. sekolah Ini orang dulu. lagi ngumpul. Ya Iya, kan? makanya Murid jangan itu botol. bersandar di dada. Ini bersandar di dada, ini kamu kiaskan gitu? Iyalah, itu Karena arti ini dilihat kiasan. orang banyak. Artinya itu Bentar. bersandar di dada. Nih, apakah ini kiasan atau tidak? Kita baca ayat 24. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Jadi ini para murid ini melihat, ya ada murid bersandar di dada Yesus. Ini nggak bisa dikiaskan. Gimana sih? Apalah kau ini? Ini kan kata konkret ini. Harafiah. Bentar Pak De, Aneh. jangan kejang-kejang dulu. Kalau aneh nggak apa-apa. Kalau seandainya ada laki-laki bersandar di dada kamu, itu kenapa? Ada yang melakukan itu hanya sebagai berteman. Ada. Nggak heran itu lagi berpelukan kalau bertemu. Kamu lah kayak gitu. Baru aja aku contohkan tadi kan Pak De, kita lagi ngobrol sama Pak De Banyak. kan. Lagi ngumpul semua, ada teman-teman, ada teman-teman Iya kalian. pusat semua. Terus aku bersandar di dadanya Pak De. Pak De apa kabar Pak De? Bersandar di dadanya Pak De gitu loh. Lama jijik kan. Aduh, kalau bersandar di bahu mungkin masih bisa lah ya kan. Ini bersandar di dada pula. Berarti Pak D, seperti apa yang dinarasikan disampaikan si Chris tadi, si Chris dan teman-teman Oten yang lainnya sudah terbiasa satu sama lain, mereka bersandar di dada masing-masing. Makanya debater-debater mereka mengidap penyakit HIV. Kayak siapa? Boti. Elia Miron. Ya kan, kayak Ki Ahmad. Nah, itu kan itu tuh gara-gara bersandar di dada awalnya kan. Allahu Akbar.
Aduh parah kalian ini, weh. Parah, karena Tuhan mereka udah mengajari, makanya kalian kena HIV itu. Aduh, noise, Dinda, noise. Lanjut Pak De. Tapi kalau perbuatan seperti itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu kan, ya berarti mereka sudah terbiasa mempunyai mengidap penyakit seks menyimpang gitu aja. Gampang kok. Tapi kalau kita orang normal, aneh lah. Masa laki-laki bersandar di dada laki-laki? Mungkin masih wajar kalau perempuan bersandar di dada laki-laki, mungkin. Ya, itu bukan sesuatu yang aneh. Walaupun bukan istrinya, tapi itu bisa digolongkan pada perzinahan. Tapi itu tidak menyimpang itu. Gitu loh, pacaran misalnya, oke lah. Ini laki-laki sama laki-laki, bos. Aneh aja. Tapi kalau bagi kalian nggak aneh ya nggak apa-apa, karena memang homoseksual itu dari mereka. agama kalian. Bagi mereka Ya, aneh, Pak De. homoseksual itu dari mereka gitu. Ya itu dia, karena tradisi Romawi kuno itu bukan cuma Romawi kuno, Pak De. Ini artikel tuh nih, bahkan Pak De ya, nih ya, pelecehan seksual terhadap Yesus itu dibahas di jurnal-jurnal ilmiah loh Pak De. Nih, aku tunjukin ya. Ini dari Routledge ya, tuh ya, nih Taylor and Francis Group ya, boleh dilihat lah ini .com ya. Di sini ada satu artikel penyalipan Yesus, penyiksaan, pelecehan seksual dan skandal salib. Di sini dikatakan nih. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dengan menguraikan alasan kuat untuk memandang Yesus sebagai korban pelecehan seksual, artikel ini mengkaji mengapa aspek narasi yang meresahkan ini tetap tersembunyi di depan mata. Padahal itu sudah banyak orang ingin mengungkap bahwa sebenarnya Yesus kalau diterima, ditelanjangi oleh hansip Romawi, itu dia dilecehkan secara seksual. Dan orang-orang Kristen tuh nggak terima dengan narasi ini karena mereka menganggap ini penghujatan, padahal mereka yang terima kenyataan bahwa Yesus itu memang ditelanjangi sama hansip Romawi. Sudah banyak kok yang membuat karya ilmiah mencoba untuk mengajak orang berpikir bahwa dengan menerima Yesus itu mati di salib itu sama saja menerima Yesus dilecehkan secara seksual gitu. Apalagi konteks pada waktu itu Yesus itu sangat dihinakan dan direndahkan sama sekali, dan kepalanya aja diludahin gitu. Kena pembatasan, aku turun dulu Bang Faruk. Harus ganti akun itu. Akun yang lain aja undinanya. Oke, pengikut. Pengikut, selamat bergabung pengikut. Halo pengikut. Pengikut. Tambah besar auto ini gimana? Berarti pantas lah Pak De ya, Wahyu 19 nomor 7 itu seperti itu Pak De ya. Terjadinya perkawinan anak domba itu, pengantinnya sudah siap sedia. Terulang lagi lah berarti itu Pak De, kejadian di dunia itu Pak De. Berarti terbalik, di surga mengulangi Pak Bang Faruk. Dia terjadi pertama kali di dunia, diulangi di surga gitu. Karena memang begitu, para korban ya yang pernah mengalami hal itu, yang pernah ditusuk bol belakangnya, itu ada apa dibilangnya, seperti rasa ingin membalas bagi diri dia pernah digitukan kan gitu keterangan dari dokter fisiologis itu kan, fisiologisnya itu kalau dia nggak pernah mengalami itu, dia akan berupaya membalas hal serupa kepada orang lain. Dia jadi predator, betul. Aku pernah dengar itu pendapat dari ahli psikolog waktu membahas tentang Saiful Jambul. Kata dia di konten dia bilang begini, orang-orang yang pernah menjadi korban pelecehan SKS di SDOE Om itu akan menjadi predator gitu loh, karena dia udah dipakai gitu. Wallahu a'lam bishawab lah. Ngeri juga ya Bang Faruk ya. Pantas Elia menjadi terkenal gara-gara ya, karena dia gimana coba, Elia itu gimana nggak senang jadi Kristen Bang. Dia kalau boti juga nggak masalah kan, tidak masuk neraka dia, karena kan dia sudah ditebus dosanya gitu. Ngeri juga ya Bang, lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam Kristen pengikut.
Saya Islam dari oroknya, Pak. Udah Islam dari lahir saya, Pak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau sampaikan, yang pengikut. Enggak, Pak, mau monitor aja, Pak. Oke, nyimak di bawah dulu bang ya, pengikutnya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lo? Selamat bergabung. Apa lo? Halo? Apa lo? Kayaknya nggak berani naik mereka nih Uni. Serasa ditelanjangin ini. Moderator bantu naikkan moderator. Aku ngelek ini loh, mau naikkan tamu susah kali loh. Jadi ini aku moderator, aku bantuin. Sebenarnya saya itu ingin membahas Tuhan pikun sama Adam atau Adam poligami sih. Lanjut Pak D, itu kajian baru tuh. Buka aja Pak D, kita kajian aja. Kita sebarkan terus kajian ini di mana-mana. Ya, saya kan ini ketika membaca Kejadian 1 ayat dari ayat 11 ya sampai ayat ke-13. Itu di situ kan diceritakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu sudah ada. Sudah tumbuh di hari ketiga itu. Tetapi ketika saya baca di Kejadian 2 ayat ke-13-nya, di situ dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi diciptakan, ya, pada waktu itu belum ada semak apapun. Nah, di Kejadian 3 sudah dikatakan tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh. Kok dikatakan di Kejadian 2 belum ada semak apapun? Gimana ceritanya gitu loh? Ini Tuhan pikun atau gimana? Nih ya, kita baca ya di Kejadian 1 dari ayat ke-11. Justru berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Jadi di hari ketiga jelaskan sudah ada tumbuhan, ini sudah ada semak belukar, pisang udah dimakan codot, ya kan? Tapi di Kejadian 2 di ayat ke-13 kalau nggak salah tadi, di Kejadian 3 ayat di Kejadian 3 di Kejadian 2 dari ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Jadi Kejadian 1 ayat ke-11 sampai 13 bumi sudah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Di Kejadian 2 ayat 3 ayat 4 pada waktu bumi diciptakan belum ada apa-apa, bahkan belum ada hujan katanya. Keadaan bumi masih kering. Padahal di Kejadian 3 itu juga air baru dipisahkan. Yang tempat berkumpulnya air diberi nama laut, tempat yang kering dinamakan darat. Hari ketiga itu juga tumbuh-tumbuhan. Ini Tuhan pikun atau gimana ini? Apa lupa dia? Begitu nih, coba ditanggapin nih. Ya, aku siapa Bang Faruk? Ya, halo. Ya, Al-Magadah, selamat gabung. Al-Magadah.
Halo? Almagada. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.